Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Nika Dentan Sunyari. Di sini saya membahas tentang polinomial, yaitu yang pertama, menentukan akar-akar persamaan polinomial. Yang kedua, jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Oke, sebelum lanjut ke materi, kita harus mengetahui pengertian akar persamaan polinomial. Akar-akar persamaan polinomial adalah nilai variabel yang memenuhi persamaan polinomial. Oke, untuk menentukan akar-akar persamaan polinomial, saya akan langsung menjelaskan menggunakan contoh soal agar lebih dimengerti. Yaitu, tentukan akar-akar persamaan dari 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Kita jawab, koefisien variabel pangkat tertinggi. Kita tentukan terdahulu koefisien variabel pangkat tertinggi. Di sini, pangkat tertingginya adalah 3. Jadi, koefisiennya adalah 2. Maka 2 adalah koefisien variabel pangkat tertinggi. Selanjutnya, kita tentukan faktor dari 2 ini. Faktor dari 2 itu yaitu plus minus 1 plus minus 2. Langkah selanjutnya, kita menentukan konstanta. Konstanta persamaan ini adalah min 6. Selanjutnya, kita tentukan variabel dari min 6. Variabel dari min 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Selanjutnya, kita tentukan akar yang mungkin di persamaan ini. Dengan cara menggunakan rumus X sama dengan faktor konstanta dibagi atau seper faktor koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Jadi, akar yang mungkin adalah 1, 2, 3, 6 dibagi 1. Ini didapatkan dari faktor konstanta dibagi koefisien variabel 1 dan 2. Maka, hasilnya adalah akar yang mungkin plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 1 per 2, plus minus 3 per 2. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan ke persamaan yang tadi. Saya ambil 1. Langsung masukkan 1 ke dalam persamaan tadi, ganti x menggunakan 1, yaitu menjadi 2 dikali 1 pangkat 3 plus 5 dikali 1 pangkat 2 min 1 min 6 sama dengan 0. Lanjut, kita hitung. 2 ditambah, karena 1 pangkat 3 sama dengan 1, maka 2 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 5, karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, 5 dikali 1 sama dengan 1, min 1, min 6 turun. Lanjut kita hitung, 2 plus 5 sama dengan 7, min 1 sama dengan 6, 6 min 6 sama dengan 0. Maka faktorisasi 1 jawabannya benar. Untuk menentukan faktor-faktor yang lain, kita tidak perlu mensubstitusikan semua kemungkinan akar tadi. Kita hanya perlu memfaktorkannya saja, bisa dengan cara Horner, bisa dengan cara bagi susun.
Untuk lebih mudah, saya menggunakan cara Horner, yaitu ambil semua konstanta dari persamaan ini, yaitu 2, 5, min 1, min 6. Kita langsung proses. 2 diturunkan, 2 dikali 1 sama dengan 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 7 dikali 1 sama dengan 7, min 1 ditambah 7 sama dengan 6, 6 dikali 1 sama dengan 6, min 6 ditambah 6 sama dengan 0. Maka didapatkan persamaan 2x kuadrat min 7x plus 6. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Tadi di persamaan yang digunakan adalah 2x kuadrat plus bx plus c. 1 per a, kita menggunakan 1 per a dalam kurung ax dalam kurung ax. Kita masukkan di sini karena a adalah 2, maka kita ganti a-nya dengan 2. 1 per 2, 2x, 2x. Maka langkah berikutnya adalah cari dua angka bila dijumlahkan hasilnya b dan jika dikalikan hasilnya adalah a dikali c. Persamaan tadi b-nya adalah 7 dan a dikali c sama dengan 12. Maka angka yang digunakan adalah 4 dan 3, karena 4 dikali 3 sama dengan 12, dan jika 4 ditambah 3 sama dengan 7. Angka ini diproses, 2 dibagi 2 sama dengan x, masih sisa x, 2 coret 4 sama dengan masih sisa 2. Jadi x plus 2 dan 2x plus 3 turun. Selanjutnya, maka persamaan 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min x min 6 sama dengan 0 memiliki faktor-faktor sebagai berikut, yaitu x min 1, x plus 2, dan 2x plus 3 sama dengan 0. Karena faktor-faktornya sudah kita ketahui, maka akar-akarnya juga kita mudah mengetahuinya. Dengan cara x min 1 sama dengan 0, jadi x1 sama dengan 1. x2 sama dengan min 2, dan x3 sama dengan min 3 per 2. Oke, materi selanjutnya. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Ada yang namanya teorema Vieta. Yang pertama, persamaan kuadrat, yaitu dengan persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Maka berlaku rumus sebagai berikut, yaitu x1 plus x2 sama dengan min b per a. x1, x2 sama dengan c per a. Yang kedua ada persamaan kubik. Misal, x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan kubik. Maka, persamaannya adalah ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 dan cx plus d sama dengan 0. Maka, berlaku rumus sebagai berikut, x1 plus x2 plus x3 sama dengan min b per a. x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3 sama dengan c per a. Dan x1, x2, x3 sama dengan min d per a. Selanjutnya, persamaan kuartik. Misal, x1, x2, x3, x4 adalah akar-akar persamaan kuartik. Maka persamaannya adalah ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e sama dengan 0. Maka berlaku rumus sebagai berikut, yaitu x1 plus x2 plus x3 plus x4 sama dengan min b per a. Dan x1, x2 plus
X1, X3 plus X1, X4 plus X2, X3 dan seterusnya sama dengan C per A. Selanjutnya, X1, X2, X3 plus X1, X2, X4 plus X1, X3, X4 plus X2, X3, X4 dan sama dengan min D per A. Yang terakhir, X1, X2, X4 sama dengan E per A. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal agar lebih dimengerti. Yaitu, jika X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan min 4 adalah akar-akar persamaan X3 plus PX plus Q sama dengan 0, maka akar ketiga adalah, kita jawab, bentuk umum persamaan kubik. Ini adalah persamaan kubik. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 3. Jadi persamaan kubiknya adalah AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Lanjut, kita analisis persamaan ini, yaitu A sama dengan 1, karena X sama dengan 1, B sama dengan 0, karena B tidak ada, jadi kita gunakan 0. C sama dengan P, dan D sama dengan Q. Lanjut. Maka kita pergunakan rumus X1 plus X2 plus X3 sama dengan min B per A. Lanjut. X1 adalah 2, X2 adalah min 4, dan X3 tidak diketahui, kita tulis X3 saja, sama dengan min 0. Kenapa 0? Karena B-nya adalah 0 per 1. Kenapa 1? Karena A-nya adalah 1. Lanjut. Kita langsung hitung. 2 plus min 4 sama dengan min 2 plus X3 turun sama dengan 0. Maka X3 sama dengan 2. Jadi, akar ketiga dari persamaan kubik di atas adalah X sama dengan 2. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Have a nice day. Thank you.